Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-36. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-36. Sawari Gading beserta kru kapalnya telah memantapkan diri berlayar menuju ke Alecina, sebuah negeri nan jauh di sana. Tujuan utama Sawari Gading adalah untuk melamar Wei Chudai. Selain itu, Sawari Gading juga berangkat atas dasar penebusan dosa, di mana dia telah dengan kejam membunuh seorang pembesar istana di masa lalu. Di tengah pelayaran tersebut, Sawari Gading memerintahkan para awak kapalnya untuk berhenti sejenak. Layar pun diturunkan dan kapal Walenrenge pun terombang-ambing di lautan. Ada apa gerangan? Sawari Gading kemudian duduk bersila di atas kapal tersebut. Dia memejamkan matanya dan nampak sangat berkonsentrasi dengan pikirannya. Ya, itu adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh Raja-Raja Luwu sebelumnya. Sejatinya Sawari Gading saat itu sedang menghadiri sebuah pernikahan di Kerajaan Langit. Pernikahan ini teramat penting karena orang yang menikah ini memiliki hubungan darah dan cinta dengan Sawari Gading. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Wei Tendri Abeng. Sawari Gading menyaksikan dan mengikuti setiap prosesi pernikahan dari Wei Tendri Abeng di Kerajaan Langit. Wei Tendri Abeng telah menikahi seorang bangsawan Kerajaan Langit yang bernama Rembang Rilangi. Pernikahan keduanya pun berlangsung dengan sangat khusyuk. Semua hadirin nampak hikmat menghadiri acara tersebut. Semuanya nampak bahagia, kecuali Sawari Gading yang sedari tadi meneteskan air matanya. Usai pernikahan itu, Sawari Gading akhirnya tersadarkan kembali. Perasaan sedih tentu masih menyelimutinya. Bukan hal yang gampang melihat orang yang dicintai harus menikah dengan orang lain. Bagi Sawari Gading sendiri, ini adalah suatu cobaan yang teramat berat. Sawari Gading mungkin tangguh secara fisik, namun saat ini mentalnya sedang hancur berantakan. Melihat hal itu, maka Lapananrang sebagai tangan kanan Sawari Gading pun mencoba menyemangati tuan sekaligus kakak sepupunya ini. Dia mencoba menguatkan Sawari Gading, menghiburnya, dan menyemangatinya bahwa telah ada sosok wanita lain di tanah Cina yang telah menantikan kehadiran Sawari Gading. Mendengar hal itu, Sawari Gading pun perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Baiklah, mari kita kembali melanjutkan perjalanan. Demikian ucap Sawari Gading. Alhasil, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Apabila dihitung dengan hari ini, maka tercatat sudah 10 hari Sawari Gading dan rekan-rekannya meninggalkan Ale Luwu. Meski begitu, Alecina nampaknya masih sangat jauh. Di malam ke-15, Lapananrang dibangunkan oleh salah satu kru kapal. Kru kapal itu melaporkan bahwa terdapat kapal lain yang hendak menghampiri kapal mereka. Lapananrang pun langsung bergegas bangkit dan melihat sekelompok orang yang hendak menjarah kapal mereka. Mereka adalah kelompok bernama Banyiyak Paguling. Mereka adalah sekelompok orang-orang anarkis yang gemar berperang. Meski demikian, Lapananrang menegaskan bahwa tujuan mereka berlayar bukanlah untuk berperang. Olehnya itu, dia memerintahkan para awak kapal untuk menghindari pertemuan dengan kelompok tersebut. Sayangnya, setelah 7 kali menghindar ke kiri dan 7 kali menghindar ke kanan, kelompok tersebut tetap saja setia menghadang Pananrang dan kawan-kawannya. Alhasil, bertemulah Lapananrang dengan sosok pemimpin kelompok tersebut. Hasil dari percakapan tersebut menegaskan bahwa ternyata selama ini memang kelompok itu berniat ke Ale Luwu untuk menantang Sawari Gading. Nama Sawari Gading sendiri memang besar sampai ke berbagai wilayah. Maka tak heran apabila ada segelintir orang yang mau menguji kehebatan Sawari Gading ini. Singkat cerita, nampaknya jalur damai tak bisa lagi ditempuh.
Maka terjadilah perang besar di laut antara kelompok Sauri Gading yang dipimpin oleh Lapanenrang melawan kelompok Banyenyak Paguling. Peperangan tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam. Banyak korban yang berjatuhan, yang luka-luka sudah tak terhitung jumlahnya. Lapanenrang beserta awak kapal lainnya nampak mendominasi peperangan. Sebelum akhirnya Lapanenrang berhasil bertemu dengan pemimpin dari Banyenyak Paguling. Maka duel 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Adu badik dan tombak saling menghantam satu sama lain, menghasilkan suara bising yang memecah kesunyian lautan. Sauri Gading sendiri hanya diam menyaksikan perang tersebut. Dia cukup percaya diri bahwa tangan kanannya mampu mengatasi peperangan ini. Dan benar saja, usai menjalani duel yang sengit, akhirnya Lapanenrang berhasil mengalahkan pemimpin dari Banyenyak Paguling ini. Tak ayal kalahnya bos mereka pun membuat pasukan Banyenyak Paguling langsung menyerah tanpa perlawanan. Mereka pun akhirnya mengakui kekalahannya dan menyerah. Kalau tangan kanannya saya sudah sekuat ini, apalagi pemimpinnya? Mungkin demikian pikir para pasukan Banyenyak Paguling. Alhasil Lapanenrang pun memerintahkan para awak kapalnya untuk mengobati rekan dan lawannya ini. Dia juga memerintahkan mereka untuk memberikan makanan dan minuman. Karena biar bagaimanapun, kelompok Sauri Gading ini bukanlah kelompok yang haus akan darah. Mereka bukanlah kelompok yang anarkis yang suka berperang. Mereka pun mengampuni para anggota Banyenyak Paguling ini, yang tentunya sudah menyerah dan tidak ada lagi niat untuk melawan. Apalagi usai bos mereka telah merenggut nyawa di tangan Lapanenrang. Dan keadaan pun kembali damai seperti sedia kala. Pelayaran pun bisa kembali dilanjutkan. Mulai dari sini, lautan akan semakin berbahaya. Musuh-musuh yang lebih kuat telah menanti kelompok Sauri Gading di depan sana. Dan teman-teman, demikianlah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-36. Tentunya kita masih akan lanjut ke episode 37, 38, dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Oke, sambil menunggu video-video berikutnya saya upload, teman-teman bisa menonton video-video saya yang lainnya. Ada banyak kok di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain, yang orang Bugis, yang orang Luwu, yang orang Sulawesi. Silahkan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau misalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.